semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, bahagia, sudah semangat lagi untuk memulai minggu ini yang produktif. Insya Allah happy terus ya. Saya Kak Rose, ditemani oleh Daniel pojok sana, akan menemani Anda hari ini di acara Rumpi No Secret. Wah. Hari ini kita punya banyak tamu yang seru-seru banget ya. Ini teman-teman lama saya semuanya. Kita akan ngerumpi di sini. Bertanya ada banyak hal. Ada satu bintang tamu saya yang tahun 2016 kita pernah wawancara. Dia pernah sharing cerita bahwa dia tuh belum pernah ketemu ayahnya dari kecil begitu ya. Dan pesan yang ingin disampaikan adalah kalau ayahnya menonton atau keluarganya menonton adalah dia ingin mengenal ayahnya seperti apa. Dan kita baru dapat kabar akhirnya bertemu beberapa kali juga ya gitu ya. Dan salah satunya adalah karena ada keluarga yang menonton tayangan Rumpi No Secret. Aku ikut senang begitu ya. Tapi sebelum kita ketemu nanti sama Lucky, kita ke ini teman saya yang udah lama banget. Dia mengaku katanya deg-degan. Kenapa kok bisa deg-degan padahal kan dia udah malang melintang di dunia hiburan dari bertahun-tahun. Ada Bella Safira, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Bella Safira, artis berusia 49 tahun yang mengawali karir sebagai bintang iklan saat usia 12 tahun ini pernah menjadi finalis Gadis Sampul tahun 1988 dan Voice of Asia di tahun 1991. Salah satu sinetronnya yang melejit adalah Dewi Fortuna yang diperankan bersama Jeremy Thomas pada 1999. Perempuan yang gemar bersepeda dan berenang ini menikah dengan Letjen Purnawirawan Haji Agus Surya Bakti di tahun 2013, seorang duda yang memiliki 2 anak dan pernah menjabat sebagai Pangdam di Makassar pada 2015. 9 tahun menikah, Bella sempat dikabarkan bertengkar dengan anak sambungnya, namun hubungannya telah membaik dan Bella selalu mengikut sertakan kedua anak sambungnya bernama Todi Karliandra berusia 29 tahun dan Diandra Minunet berusia 16 tahun dalam berbagai kegiatan. Seperti apa suka duka Bella sebagai artis yang harus mendampingi suami bertugas? Dan apa tanggapan Bella tentang sosok suami yang sering ditanya bagaimana memilih antara Bella Negara dan Bella Safira? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya ampun, dulu tuh Bella tuh termasuk dari top berapa ya, top 5 ya artis. Alhamdulillah gitu kan ya. Kalau di sinetron tuh stripping tuh salah satunya dalam mukanya Ibu Bella ini ya. Coba kita Google nih sekarang apa yang dicari orang Bella Safira dulu. Kita lihat dulu metamorfosanya Bella Safira. Cering. Kita lihat tuh ya. Banyak. Ya ampun ibu, dari yang mulai rambutnya ngebob ya, Gadis Sampul. Yang nge-gym kurus. Itu rambutnya masih basah-basah gimana gitu. Hah, SMA? SMA itu yang keriting SMA, itu SMA juga yang sama Desi. Kan dulu dari Gadis Sampul kan ya. Itu SMA, ini udah lulus kuliah ini. Udah lulus kuliah. Ini yang pakai barusan. Baru 2 bulan lalu. Tapi dulu tuh sebenarnya cita-citanya apa sih? Kan ikut Gadis Sampul. Habis itu ikut ajang lomba menyanyi kan? Iya, ikut nyanyi. Voice of Asia. Voice of Asia, iya. Aku dulu cita-cita dari kecil nggak pernah berubah, arsitek. Oke. Iya, terus aku tahu ya. Kuliahnya tapi ekonomi gimana sih? Kuliah ekonomi. Jadi dulu tuh nggak diterima di ITB. Oh, harus ITB. Harus. Karena saudara-saudaraku tuh bapakku juga lulusan ITB kan. Jadi kayaknya kita tuh kayak udah di stem di keluarga tuh lulusan situlah gitu. Tapi nggak diterima. Terus? Jadi ya udah setahun kita kuliah dulu di kuliah ekonomi itu. Dan pada akhirnya udahlah nggak usah lagi ya. Karena terus ketemu teman-teman masih juga jadi model, mulai jadi syuting. nggak pernah ada kebayang mau jadi artis, mau jadi penyanyi. Nggak ada. Itu hanya hobi-hobi aja. Hobi aja. Yang hobi yang dijalanin kadang-kadang ngumpet-ngumpet sama orang tua ya kan. Gimana ngumpet orang kelihatan di TV? Ya karena kan kadang-kadang pulang malam. Sementara ayahku nggak suka gitu kalau aku pulang malam. Jadi banyak bohongnya juga. Coba kita lihat ini kompilasi sinetronnya. Ada yang terakhir yang hits banget itu, yang banyak banget serinya itu Dewi Fortuna. Tapi yang paling membekas banget di benak kamu apa yang? Ya Dewi Fortuna lah pastinya. Salah satunya. Terus yang salah satunya yang aku membekas banget juga sama Jeremy dan Ayu Azari itu di antara 2 pilihan. Lalu ada satu judulnya apa? Norma itu masuk ke Festival Film Indonesia. Ya, itu bagus banget filmnya dan syutingnya berat. Syutingnya karena macam-macam lah. Dan aku main sama orang-orang teater yang sudah senior gitu. Jadi ya agak pressure gitu. Pressure-nya kalau sampai aku nggak bisa ngimbangin mereka kan malu gitu kan. Zaman dulu tuh suka ada dibully-bully gitu nggak sih kalau ini? Nggak ada sih, saya sih nggak ngalamin. Nggak ngalamin ya? Iya, nggak ngalamin. Tapi dimarahin sutradara pernah?
Dimarahin nggak pernah. Oh, nggak pernah. Oke. Coba kita lihat di kompilasi sinetron. Kayak apa sih aktingnya Bella Safira? Sering banget dipasangin sama Iya. Itu penggemarnya udah sampai mancanegara sih di antara dua pilihan. Wah, luar biasa. Pokoknya kalau ini banyak asam garam kehidupan kamu banyak sekali. Banyak banget kan beda zaman dulu saya menjejaki dunia entertain dengan yang sekarang. Sekarang itu banyak bantuan kalau maksudnya gini, sekarang itu banyak fasilitas yang bisa kita manfaatkan lebih maksimal. Kalau kayak dulu sosial yang media, enggak, apa segala macam gitu. Lomba-lomba. Dulu Bella Safira termasuk artis yang orangnya tuh saklek gitu ya kamu ya? Ya saklek. Di zaman dulu itu gitu. Pokoknya saya tuh dulu tuh kalau nggak mau ya udah gitu. Pokoknya kita gini, tapi saya profesional. Iya. Jadi memang kita menunjukkannya dengan kualitas acting, kualitas kerja kita, terus bersosialisasi di tempat kerja juga nggak Walaupun kalau nyebelin, kan gitu. kalau ngomong kan manja-manja gimana, orangnya saklek loh. Gitu. Dan nah ini nih, ini di tahun 2013 ya 2013. menikah Ya, dan berubah tuh langsung kayaknya tuh kehidupannya dari Iya. artis. Iya. Kemudian ini Google yang kedua, coba kita lihat Google yang kedua adalah nih berikutnya istri legend purnawirawan Agus Suryabakti. Mangkok. Dari artis kemudian jadi ibu-ibu persit. Iya. Iya ya. Ceritain dong. Ketemunya tuh dulu katanya kan kamu sebenarnya juga Aku nobar ya, aku mau Nobar. mau nobar. mau nobar. Dan nggak ada rencana mau bertemu. Jadi memang beliau itu janjian sama orang yang saya kenal, ketemu di situ, dan akhirnya jadi makan sama-sama. Oh. Tapi posisinya beliau sudah duda. Tapi kamu sempat Aku jomblo, aku jomblo tuh 8 tahun loh. 8 tahun 8 ya. tahun jomblo, lama banget. Jadi pada saat tersebut tuh aku tuh sebenarnya udah yang Nggak kepikiran. udah males deh gitu. Udah males deh. Ya males karena galau udah lewat ya kan, capek dikenalin juga udah lewat gitu. Capek dikenal jadi nggak pengen kalau ada males Iya deh udah gitu ya. males, dikenalin tuh kayaknya udah berapa kali Tapi gitu. kok dari mulai males itu malah kamu menawarkan beliau itu MLM, betul? Malah dijadiin prospek Iya. MLM. Aku kan dulu kan bos MLM ya gitu. Jadi saya tahu ini siapa gitu. Kamu bos MLM dulu? Iya. Jadi ya tapi lapis ketiga. Jadi kan ada 2 orang di atas saya. Jadi termasuk seniornya lah. Kok aku nggak pernah ditawarin? Belum kan? udah. Kita udah ke Amerika, Iya, udah ke udah. Jepang, udah. Iya ya. Padahal waktu kita pergi kan kelewatan. omongan kita banyak. Iya dan waktu itu beliau membutuhkan untuk ibunda. Itu kan produknya antioksidan ya. Dan Produk kesehatan. iya, produk kesehatan. Terus saya tuh lagi jenuh juga di dunia syuting. Jadi kayak cari yang pengen- lain lah gitu. Betul. Dari pengen situ punya- muncul benih-benih. Mau di-delete tadinya, kontak tersebut mau saya delete gitu. Karena nggak ada nama, nggak ada foto gitu. Jadi ini siapa nggak jelas kan. Sejak kenal ketemu yang makan malam Cuma itu, tukeran nomor telepon aja. cuman tukeran pin zaman itu. BBM. Pin BBM. Ya. 2 bulan tuh tidak ada komunikasi sama sekali dan mungkin beliau lupa, saya juga lupa gitu. Terus akhirnya dia kan Ya saya nawarin MLM itu. pada saat akhirnya diajak menikah, itu kan Iya. kan ada banyak komitmen yang harus dijalanin oleh seorang Bella Safira. Besar. Ya, karena mendampingi seorang suami yang bertugas Betul, satu. betul. Terus ada banyak perbedaan yang harus disatukan. Ya. Itulah perjuanganku. Itulah. Jadi begitu banyak penyesuaian ya, saling menerima, saling mengenal itu kan nggak cukup cuma ngomong-ngomong, tapi kita dari waktu ke waktu menjalankan dan akhirnya dinamika itu banyak memang. Banyak dinamika dan saya lebih harus bisa menyesuaikan diri karena dalam posisi beliau tidak mungkin beliau yang masuk dalam dunia saya masuk dunia beliau. Tapi kamu pada saat itu memang sudah siap untuk mencari hal yang lain di luar dunia keartisan? Atau enggak? Saya pada saat tersebut betul banget. Memang ada keinginan untuk saya tuh harus punya dunia yang karir yang benar gitu. Waktu itu mikirnya karir. Mau kerja kantoran? Iya. Oke. Makanya menjalankan bisnis MLM ya, terus ada menyewakan properti sendiri gitu milik pribadi. Tapi apa yang membuat gitu. pada saat itu yakin ya ini deh gitu menikah dengan beliau gitu? Dari yang semua yang sudah pernah dikenalin ya, beliau paling alim ya, paling soleh ya, paling alim. Kalau segini, Karena zaman itu yang saya cari itu sebenarnya orang yang benar ibadahnya, keluarganya juga yang biasa-biasa aja lah, jangan yang jadi saya tuh sudah capek sama orang yang pamer-pamer, yang gini kayak kita tuh udah no bukan yang kayak gini loh gitu.
bukan kayak gini ya. Iya. Udah banyak lah ya. Iya. Anda harus tanya tuh yang kayak apa yang harus kita waspadai. Dan sudah 9 tahun, ini postingan di Instagram ya, 9 tahun. Masih dibentuk dan Masih. susah banget lo ngerayu bikin video jalan 10 meter doang. Itu 10 meter, bener-bener 10 meter, dan di sebelah kita tuh ada tukang Starbucks keliling, Link, keliling, terus ada orang main skateboard segala macam. Iya. Jadi ini nih menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Memang lagi seru loh jalan-jalan di trotoar Lucu ini ya kan. sih, saya lucu sih, dan saya seneng karena sebetulnya spot-spot begini orang juga nggak terlalu tahu kita sih. Nggak terlalu ngeh kan gitu. Itu lebih terkenal bonge kalau di situ sekarang ya kan sama Kurma. Kita tuh nggak dilirik. Benar. Nih ini pokoknya beda banget. Saya tipe si idealis movie romantic comedy. Beliau tipe movie full speed action. Pokoknya yang no drama gitu. Gitu. Tapi lucu banget ya kamu romantic comedy. Aku ngebayangin kalau Bapak dengan tugasnya gitu ya. Itu tadi full speed action, no drama. Jadi nggak ada surprise. Memang nggak ada. Ya memang nggak gitu. Jadi kayak misalnya yang kita nonton di sosial media apa segala macam ini, apa gitu. Enggak. Aku nggak begitu. Jadi langsung action ya. Ya udah langsung ketahuan dilamar, mau menikah. ngapain gitu. Udah ketahuan. Kalau ulang tahun nanti gini itu udah tahu. Gitu. Ya. Mungkin ngelamarnya dulu gimana? Nggak romantis juga? Nggak ada kata ngelamar ya. Langsung datang aja? Enggak, cuman ya kita nih harus tentukan sikap gitu. Karena kan kita berbeda keimanan kan. Dan saya yang akhirnya memutuskan untuk saya nih yang harus berani merubah gitu. Pertimbangannya adalah? Pertimbangannya ada tentu dari segi pribadi, terus tapi tidak mudah, sangat tidak mudah. Ya. Tapi aku namanya orang niat ya, niat tulus, santai aja, ikhlas gitu. Di saat itu sebenarnya saya tuh sudah kayak orang yang kalau kita bilang tuh, udah nggak ada takutnya deh gitu. Udah jalanin aja. Gitu. Nggak ada khawatir. Nanti kalau ini gimana, kalau itu gimana? Nggak ada. Kan kita kan suka kayak kepikiran apalah orang mau prenup, mau ini, saya nggak. Sama sekali nggak ada pikiran ke situ. Wow. Jalan yang jadi udah mantep ya. Tulus aja gitu. Ya Tuhan, tolong saya, bantu saya, kuatkan saya, udah itu aja. Nah, dan ini kemudian juga menjalani mendampingi Bapak bertugas waktu di Makassar juga ya. Ya, lama. Ada lagu, ada video nih ketika menjadi Ibu Persit ya. Tetap loh nyanyi. Betul. Ibu Bella yang suka menyanyi. Tetap ya. Itu seru itu. Jadi emang kalau di dalam organisasi kita ya, salah satu yang sangat menghibur dan ditunggu-tunggu sama ibu-ibu anggota semua tuh kita nyanyi rame-rame, bareng-bareng. Apalagi nyanyinya sama yang loreng-loreng ya di batalion. Batalion kasih itu kan, semangat gitu ya. Ya hampir 1000 orang ya. Sama kalau ada yang punya istri kan lebih banyak lagi. Itu terasa banget gitu, kayak suasana di stadion nonton bola gimana? Iya, energinya gitu. kan. Iya. Jadi kita mau suara sumbang kayak mau nggak bagus, mau nggak apa, nggak better. Pokoknya kita sama mereka kayak sehati gitu. Bella Safira kok suara sumbang gimana sih, suaranya bagus ya. Ini ada artikelnya juga nih. Artis yang menikah di usia 40 tahun. Ini salah satunya adalah Bella Safira tadi. Sempat ada ras itu tadi kan. Udahlah gitu kan, kadang suka ditanya di umur segini belum nikah capek gitu. tuh, sampai saya pernah nolak undangan di satu stasiun televisi yang mencari jodoh gitu dan saya tuh dibujuk-bujuk sampai 3 bulan nggak pernah berhasil membujuk saya. Mereka nggak tahu kalau saat itu saya sudah dekat dengan seseorang. Jadi kayak nggak terima gitu dalam diri saya. Seseorang tuh siapa maksudnya? Ya beliau kan udah deket kan, waktu itu sudah berhubungan lebih intens lah gitu. Jadi diundang stasiun televisi tersebut saya langsung nolak, enggak gitu, nggak tahu aja ya. tapi di masa penjajakan itu kan ya ini satu, di dunia keartisan tuh kadang-kadang juga ada risiko-risiko, misalnya kayak gosip, clickbait berita dan lain sebagainya. Sementara ini masuk ke dunia yang ya itu tadi jelas, tegas, gak pakai drama. Iya. Menjaganya itu susah kah? Gini, jadi awal mulanya itu saya tuh naif ya, lebih tepatnya naif gitu. Dan ternyata memang tidak semudah itu. Tidak semudah itu di mananya penilaian orang terhadap saya. Jadi banyak penilaian yang apakah dia mampu, apakah dia bisa gitu. Dan mungkin ada kata-kata cerita-cerita miring yang sebetulnya kebenarannya belum tentu benar. Dia kan dulu gini, gitu ya. Gitu, karena cap profesi itu. Dan saya selalu tegas, profesi saya itu profesi yang amat saya banggakan. Karena dari situ kita memperoleh
semua yang terbaik dalam hidup kita gitu. Jadi jangan disamaratakan gitu. Saya maju duluan deh kalau ada yang ngomongin negatif Tentang profesi begitu ya. Karena dapat penghargaannya juga banyak ya. banyak. Banyak. Penghargaan karena profesionalitas di profesinya. Profesional. Jadi naif itu. Jadi sempat Naif. baru taunya kalau ternyata Baru tahunya setelah 4-5 tahun ya, baru tahu ya. Tapi nggak apa-apa juga, karena mungkin pada saat tersebut sudah ada yang ya sudah akhirnya berubah sikap, karena lihat langsung. betul, merubah penilaian dan sehingga ya mereka jadi akhirnya tahu lah gitu bisa. Iya. Heeh. Ini aku Mampu lah. Bella Safira ada orang yang cerdas banget gitu ya. Kritis, tegas. Iya kan? Walaupun gayanya gitu, jangan dinilai dari itu. Bisa macem-macem gitu ya. Karena membangun keluarga kan ada juga adaptasinya selain ke pekerjaan Iya, Bapak. pekerjaan. Ada anak sambung juga. Ada anak sambung, ada 2 ya. Kalau yang terberat itu lebih ke menghadapi respon-respon aktif dari sikap suami ya. Karena suami itu kan nomor 1 tuh negara. Iya, bela negara dan bela betul. Safira ini. Tugas negara nomor 1 gitu. Jadi kita yang harus menyesuaikan, tapi bukan berarti kita diabaikan, tidak. Hanya kita menyesuaikan di saat kapan ya, konsennya lagi kemana, menit ini, jam ini, sekian hari ini. Kan saya juga ngalamin ditinggal suami itu 8 bulan. 8 bulan ditinggal suami yang bertugas mengejar, harus menumpas gerombolan teroris yang di Poso. Itu apa Itu sih yang 8 dirasakan? bulan. Yang dirasakan apa? Kan itu kan ke Medan. Di mana saya belum fasih, belum menjadi seseorang yang sudah kenal dari A sampai Z mengenai organisasi yang besar ini. Organisasi kita tuh besar banget gitu. Itu butuh seorang tokoh, ikon, they have to look up at us gitu kan, harus lihat ibu tuh begini, ibu tuh begini. Ibu Mereka- tuh tegar, berarti iya, menjadi akan role mencontoh. model buat. Dan jalannya tuh sama ibu-ibu, karena kan suami saya banyak terbang ya ke Sulawesi Tengah saat itu, ke Poso. Jadi selain sebagai istri yang ditinggal suami bertugas, itu pasti ada Iya. rasa deg-degan, was-was, Iya. khawatir. Dan banyak naik helikopter kan beliau. Oh. Helikopternya juga nggak mengenal cuaca. Mau kapan terbang ya, kalau sekarang harus terbang ya terbang gitu. Tapi saya sudah punya modal adalah saya pegang kepercayaan saya bahwa suami saya itu pasti akan lakukan yang terbaik, pasti gitu. Jadi itu yang membuat langkah saya lebih ringan. Dan ibu-ibu sebenarnya seru banget. Ibu-ibu Persit itu seru, apalagi zaman sekarang kan sudah banyak yang punya gelar ini ya, gelar Iya, akademiknya sudah banyak gitu. Dan saya juga belajar dari mereka yang di bawah kita tapi nikah sudah 20 tahun, 25 tahun gitu. Saya selalu dengarkan apa yang mereka sampaikan. Jadi walaupun secara posisi organisasi, Iya, ya. posisi organisasi kita tinggi gitu ya. Tapi kalau untuk pengalaman hidup, jam terbang, terutama dalam organisasi dan rumah tangga, ya harus dengar mereka gitu. luar biasa ya. Wow. Jadi di state kamu sudah tidak kenal takut itu, cocok ya? Iya, Udah cocok ya, pasrah gitu ya. Oke, andai. Ini andai nanti aja kali ya. Ya kan, kita nanti masih ngobrol sama kamu. Kita mau aku ajak. kayak curhat loh sama kamu. Masa sih? Soalnya kan jarang yang ngobrol selancar ini ya. Biasanya Iya, tadi deg-degan Nah, kan? kita ketemu, ini kan soalnya teman lama nih, jadi kayak lebih lancar ngobrol. Lebih enak. Nanti ada kesempatan ngobrol lagi, kita mau tanya-tanya. Ini ada satu teman aku juga nih yang dulu sempat kita undang di tahun 2016. Dia cerita udah lama banget gak ketemu bapaknya. Dari umur 2 tahun dia gak ketemu bapaknya, baru ketemu lagi umur 11 tahun. Dia pernah berpesan lewat acara ini, kalau ada keluarga atau bapaknya nonton, dia ingin mengenal bapaknya. Dapat kabar, akhirnya ketemu di tahun 2018 dan kemarin Alhamdulillah. sempat meluangkan waktu 3 hari full bersama bapaknya nyanyi di dalam mobil. Oh, seru Aku banget. merinding. Aku juga merinding. Kita dengar ceritanya selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indah.